hati-hati kalau nemuin kucing di jalan, jangan sembarangan diambil. Jadi pas aku dan temanku habis pulang jalan, kita nggak sengaja nemuin kucing hitam yang dibuang. Karena posisinya saat itu tidak ada perumahan, akhirnya kita bawa kucing itu pulang. Badan kucingnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tapi warnanya benar-benar pelet hitam. Pas sampai rumah aku kasih makan ikan yang udah dimasak. Ternyata kucingnya nggak suka dan nggak mau makan. Awalnya aku pikir kucingnya udah kenyang. Malamnya aku kasih lagi ikan sama nasi sisa, tapi kucingnya tetap nggak mau makan. Sampai keesokan harinya saat aku pulang dari pasar, aku beli ikan mentah, dan saat aku bersihin ikannya, seluruh isi perut ikannya aku taruh di plastik. Gak lama kemudian kucing hitam itu datang dan langsung menyantap seluruh isi perut ikan tadi. Karena kasihan aku kasih ikan mentah tadi, tapi kucingnya malah nggak mau dan lebih memilih isi perut ikan yang udah ada darahnya. Bahkan darah bekas ikannya tadi jatuh ke lantai pun masih dijilatin sama kucingnya. Kemudian aku mengalami kejadian aneh di malam hari. Malam sekitar jam 2 aku mendengar suara kucing bertengkar. Kalian pasti pernah mendengar suara kucing berantem dan itu benar-benar ribut banget. Ditambah suara barang-barang yang jatuh. Karena keganggu akhirnya aku bangun dan takut kalau barang-barang aku rusak. Karena keadaan dapur yang gelap, tiba-tiba selintas kucing hitam itu lari dengan warna matanya yang merah menyala. Aku sampai terkaget dan sampai cari di Google mata kucing kalau lagi dalam keadaan gelap, dan matanya itu benar-benar merah bercahaya sampai cuma matanya aja yang kelihatan di kegelapan itu. Dan yang aku temukan di Google, mata kucing nggak sampai semerah itu di kegelapan. Akhirnya aku langsung hidupin lampu dan kucingnya langsung masuk ke bawah kolong. Paginya aku terkejut banget udah ada bangkai kucing di dapur aku. Aku terkejut karena baru kali ini aku nemuin kucing berantem sampai lawannya itu mati dengan kondisi tubuh kucingnya itu udah luka-luka. Setelah aku kubur kucingnya tadi, aku berencana mau mengembaliin kucing hitamnya tadi karena aku takut nanti dia bertengkar lagi sama kucing-kucing tetangga. Tapi pas kucingnya mau aku bawa, kucingnya langsung merengek-rengek. Wajahnya benar-benar kelihatan sedih hingga akhirnya kami mengurungkan niat kami buat membuang si kucing itu lagi. Seperti biasa aku selalu kasih kucingnya makanan isi perut ikan, dan semenjak adanya kucing itu, kucing-kucing yang lain gak berani lagi main ke rumah. Bahkan ketika kucing aku main di teras rumah, kucing yang lain itu gak berani mendekat dan langsung lari. Gak cuma kucing, ayam peliharaan aku juga takut dan gak mau dekat-dekat sama si kucing. Pernah suatu malam karena penasaran, aku ngecek lagi mata kucingnya. Pas aku matiin lampu, aku pun heran karena mata kucingnya itu gak semerah yang aku lihat kemarin. Bahkan karena gak ada cahaya, mata kucingnya malah gak kelihatan sama sekali. Aku pun mikirnya mungkin malam itu aku salah lihat. Sampai suatu waktu, aku terbangun dan terkejut mendengar suara yang keras banget di dapur. Pas aku cek, kucingnya berlari lagi dengan keadaan mata yang merah menyala. Setelah itu aku langsung hidupin lampu dan aku langsung terkejut karena lemari besar aku yang di dapur itu benar-benar tumbang. Bahkan semua gelas-gelas yang ada di dalam lemari itu pada pecah, dan lemarinya itu kondisinya benar-benar hancur banget. Untuk ukuran lemari yang sebesar itu mustahil banget kucing itu bisa jatuhin. Aku pun murka banget dan langsung marah ke si kucing dan refleks ngambil sapu buat mukul si kucing. Belum sempat sapunya itu melayang ke badan si kucing, kucingnya langsung lompat ke arah badan aku dan langsung mencakar dengan kedua tangannya sampai bagian leher dan dada aku itu tergores karena cakaran si kucing. Keesokan harinya kami benar-benar berniat banget buat buang si kucing itu karena batas kesabaran kita udah habis. Tapi saat kami mau buang si kucing itu udah nggak kelihatan lagi. Kami pikir udah aman dan si kucing itu nggak bakalan balik lagi ke rumah. Tapi malam harinya aku dengar suara si kucing lagi, dan pas aku cek ke belakang, pintu kulkas udah kebuka. Ikan yang ada di dalam kulkas juga langsung jatuh semua ke bawah dan dijilati sama si kucing. Melihat itu aku nggak berani lagi ngambil sapu buat mukul si kucing. Kita ngusir kucing itu secara perlahan dan anehnya dia nggak gigit sama sekali ikannya. Dia malah kayak ngejilat-jilatin darah ikannya. Setelah itu kita usir kucingnya perlahan-lahan keluar rumah. Barulah kita kunci semua pintu dengan rapat. Keesokan malamnya begitu aman karena kucingnya udah gak datang lagi. Tapi anak bayi tetangga gak bisa berhenti menangis satu malaman, dan suaranya itu nyampe ke dalam rumah. Keesokan harinya tetangga aku bilang kalau kucingku yang hitam masuk ke dalam rumahnya dan mengobrak-abrik dapur tetanggaku. Aku bilang ke tetanggaku kalau itu bukan kucingku lagi dan aku udah berniat untuk membuangnya. Tapi tetangga aku bilang karena aku yang bawa kucing itu ke sini, jadi aku yang harus buang kucing itu lagi. Karena gak enak dan merasa bersalah, akhirnya aku ke rumah tetangga buat ngambil si kucing hitam tadi. Kita pun langsung memasukkannya ke dalam karung, mengikat karung itu kuat-kuat, dan kita membawanya lagi ke tempat pertama kali kita nemuin kucing itu. Tapi anehnya malam harinya kucing itu datang lagi, dan akhirnya kita panggil orang yang sedikit tahu. Dia bilang kalau kucing itu adalah kucing jadi-jadian. Dia pun menolong kita dan membawa kucing itu pergi. Dia bilang kalau kucing itu adalah kucing persugihan orang, dan semenjak dia bawa kucing itu nggak pernah balik lagi. Sebab itu kalian harus berhati-hati, jangan sampai mengalami seperti yang aku alami tadi. Tapi jangan takut buat memelihara kucing ya. Oh ya, sebelumnya aku pakai serum badan Mimi White